saya hormati para rekan-rekan yang sudah menyelenggarakan Inabayar EV Expo ini, terutama kepada Sekretaris Deputi Bidang UKM Pak Kokok dari Kementerian Koperasi dan UKM, Pak Budi, ini jagoan pameran ini, selalu mendukung acara-acara di Smesco. Mungkin saya mau cerita sedikit bahwa Inabayar ini memang kita diskusikan beberapa waktu yang lalu ya Pak Budi, untuk bagaimana kita bisa menyelenggarakan pameran yang tematik Bapak Ibu. Dalam hal ini sebelumnya kita pernah selenggarakan Inabayar juga, dan mungkin temanya berbeda, kali ini temanya EV. Dan memang ini khusus kita juga rencanakan, dan juga sebetulnya ada passion juga di sini, terutama dari saya pribadi juga. Waktu itu Smesco Labo 4 tahun yang lalu kita sudah mulai R&D bagaimana merencanakan ekosistem bengkel konversi yang sekarang sudah hadir di ujung sana. Ada elders, rekan mitra kita yang kita bantu dan inkubasi dan kita dorong untuk mereka bisa menyelenggarakan berbagai macam pelatihan. Bahkan sudah ada SMK yang kita latih di Smesco, di bawah tepatnya di basementnya Smesco Labo. Kemudian Bapak Budi Setiadi, Ketua Asmoli, ini saya rasa para anggota harus berbangga punya ketua umum seperti ini. Saya untung saya bukan member, tapi mungkin nanti suatu saat bisa menjadi member Asmoli. Karena ini suatu yang saya senang sekali dari Asmoli ini sebetulnya, karena Pak Menteri, Pak Teten Mas Duki juga di dalam berbagai macam kesempatan, terutama di Rakornas, sering mengupakan bagaimana kita bisa menumbuhkan industri baru Bapak Ibu di Indonesia, terutama di UKM. Walaupun mungkin membernya juga bukan semuanya UKM, ada yang sudah usaha besar, usaha menengah ke besar, tapi untuk UKM sendiri ini suatu kesempatan yang luar biasa. Contohnya di bengkel konversi Bapak Ibu. Jadi Pak Menteri juga tidak ingin kalau dia ke daerah nantinya ataupun juga di Jakarta di berbagai kesempatan selalu disuguhkannya keripik, batik, akik, ya kan? Tapi ntar ada lagi EV. Nah kan beda. Jadi ini satu modal, dan saya lihat ada ekosistem yang terjalin dengan baik, dibantu dengan dorongan pemerintah yang luar biasa. Tadi disebutkan oleh Pak Budi, sudah beberapa banyak peraturan kementerian, peraturan menteri gitu kan, dan juga dari presiden, sehingga mendukung public-private partnership yang luar biasa, menghasilkan suatu industri baru yang nantinya bisa menjadi salah satu motor untuk menuju Indonesia Emas di 2045. Kalau ini tidak didorong dengan adanya investasi yang benar dari public dan private, ini nggak akan kejadian Bapak Ibu. Karena kita harus tumbuh 7% selama year on year sampai nanti di 2045. Saat ini 5% aja sudah setengah mati Bapak Ibu. Ini fakta. Jadi kemarin saya bicara dengan Ketua INDEF, beliau justru juga bukannya pesimis, tapi ini mengingatkan kembali bahwa untuk mencapai 7% itu tidak mudah Bapak Ibu. Kalau tidak ada penyerapan lapangan kerja oleh teman-teman brand ini, bagaimana? Gitu kan? Kalau tidak ada bengkel konversi, tidak ada ekosistem charging yang mumpuni, tidak adanya daya yang nantinya bisa menyokong ekosistem ini, bagaimana? Ini industri tidak akan tumbuh kalau tidak ada kerjasama yang baik antar stakeholders yang sudah terjalin saat ini. Dan kebetulan kami juga baru pasang charging station Bapak Ibu. Kalau bisa dilihat di depan itu sudah ada 2. Saya juga curious, itu nyala apa enggak? Nyala ya? Better be, karena kalau nggak nyala malu-maluin juga. Tapi saya senang sekali melihat pemasangan charging station tersebut, karena kita sudah bisa menyaksikan bahwa ini sesuatu yang nantinya akan menjadi the new norm di Indonesia dengan adanya kendaraan listrik yang banyak sekali digunakan oleh masyarakat. Bapak Ibu sekalian, semua para hadirin dan juga terutama para perwakilan dari kementerian terkait, saya juga turut mensyukuri adanya kerjasama antar stakeholder ini yang luar biasa, yang tadi saya bilang akan membuat sebuah industri baru yang nantinya mungkin bisa menyumbang, terutama menyumbang kepada PDB negara ini,
Jadi selain di ini walaupun masih ada kaitannya dengan migas, tapi saya rasa di sisi lainnya ini ada non migasnya juga yang penting sekali kita dorong. Kemarin saya sedikit terenyuh ketika saya baca harian Kompas. Masih ada yang langganan harian Kompas nggak? Saya masih. Ya, karena jadi pagi-pagi sambil kopi saya baca Kompas, dan salah satu headline-nya adalah bagaimana penerimaan pajak dari industri andalan di Indonesia itu berkurang secara signifikan. Artinya kalau kita tidak go back to manufacturing, ini akan ada penurunan yang luar biasa di penerimaan pajak di Indonesia. Dan ini fakta yang kita tidak bisa pungkiri. Kalau tidak ada industri baru yang tumbuh dan industrinya besar, Indonesia mungkin tidak bisa menahan terutama beban-beban fiskal dan lain sebagainya yang akan dikeluarkan pemerintah. APBN kita nggak kuat, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, saya kemarin juga kebetulan ada event Cerita Nusantara. Kemarin kita bahas mengenai pembiayaan dan investasi. Saya dorong juga bagaimana pembiayaan dan investasi ini harus didukung emerging sectors. Kalau pembiayaannya tidak mendukung emerging sectors, ini nggak akan kejadian. Dan ini EV adalah salah satu emerging sectors yang harusnya di Indonesia ini akan besar sekali, Bapak Ibu. Oleh karenanya kita harapkan dukungan dari pembiayaan dan investment, baik itu dari dalam dan luar negeri, ini akan terjadi di sektor ini. Dan sekali lagi saya juga melihat adanya nanti transisi dari, ini kebetulan saya Gen X, Bapak Ibu. Kalau ada yang baby boomers, kalian adalah hero-hero yang menciptakan industri manufacturing di Indonesia. Tapi nanti 5 tahun, 10 tahun lagi, transisi dari baby boomers ke Gen X, apakah ini akan diteruskan? Istilahnya, kalau anaknya nggak menerusin terus gimana? Dan ini saya sering bicara sama Bapak Budi, itu bos-bos yang punya pabrik, anaknya mau nerusin nggak ya? Kira-kira. Rata-rata banyak yang pesimis, Bapak Ibu. Nah, kalau ini nggak ada succession yang benar dalam periode beberapa tahun ke depan, ini manufacturing di Indonesia bisa gelap, Bapak Ibu. Jadi saya harapkan juga anak muda, nggak usah Gen X, saya udah agak mau menuju tua nih soalnya, tapi yang muda, seandainya kalian mau meneruskan, nanti kita sedang diskusi sama orang-orang pembiayaan, orang-orang investment, ada yang namanya succession fund, Bapak Ibu, ada yang namanya search fund. Saya bilang sama teman-teman, kalau seandainya anak kalian nggak menerusin, mungkin anak orang lain yang terusin. Ya kalian cash out aja, dibeli perusahaannya, liabilitiesnya diambil oleh orang yang baru, tapi yang memang orang yang mumpuni, yang punya visi, punya passion untuk meneruskan industri manufacturing di Indonesia. Karena saya lahir dengan debu kayu dan debu metal, Bapak Ibu, saya orang pabrik gitu kan. Tapi ya saya juga, sorry to say, saya juga tidak melanjutkan usaha bapak saya, sempat, tapi kemudian kita sudah tidak lagi di manufacturing. Tapi apa baiknya kalau seandainya nanti blue economy dan green economy di Indonesia ini bisa didorong oleh anak-anak muda, Indonesia semoga nantinya bisa menuju Indonesia Emas di 2045. Sekali lagi, akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada semua stakeholder yang menyelenggarakan Inabaya ini, dari para brand, dari para sponsor yang luar biasa mendukung acara ini. Dan tentunya kita berharap suatu hari, dan di tanggal ini 29 Desember ya, yang katanya mau dicanangkan sebagai hari motoris nasional, semoga sukses untuk kita semua. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih kepada Bapak